Hey guys, welcome to Daily Screen. Kembali merekomendasikan film keren yang bisa kalian tonton di rumah aja. Di video kali ini kita ada film terbaru Indonesia yang datang dari produksi Klik Film. Lewat layanan streaming mereka, Klik Film kemarin 20 Agustus 2021 baru saja merilis 3 film terbaru Indonesia di platform mereka. Ketiga film baru ini berjudul Balada Sepasang Kekasih, Marriage, dan juga Pesan di Balik Awan. Nah, ketiga film ini memiliki latar cerita yang kurang lebih sama guys. Sama-sama berfokus ke permasalahan percintaan yang unik. Tidak tanggung-tanggung, Daily Screen bahkan sudah nonton ketiga filmnya ini dan semua film ini menarik dan ada nilai tersendiri yang bisa kita dapatkan. Tapi khusus untuk video kali ini, Daily Screen akan menceritakan pengalaman dan juga pendapat kita setelah selesai menyaksikan film yang dibintangi oleh Denny Summargo dan juga Sara Fajira, tentu saja Balada Seorang Kekasih Gila. Kalau dua film lainnya mengambil latar cerita yang serius dan juga rumit, film satu ini cukup unik. Bisa kalian bayangkan bagaimana bisa sebuah film menceritakan percintaan orang yang sama-sama gila? Pasti membuat kalian semua penasaran kan? Untuk mengetahui bagaimana pendapat kita setelah menyaksikan film ini, yuk langsung saja kita review film Balada Sepasang Kekasih Gila. Balada Sepasang Kekasih Gila ini sebenarnya ide tulisan dari Han Gagas yang dipilih oleh Anggi Umbara di ajang pencarian naskah film bertajuk Falcon Script Hunt pada tahun 2020 lalu. Nah kemudian setelah melakukan proses syuting, akhirnya kita sudah bisa menikmati cerita yang cukup aneh untuk sebuah film ini. Disutradarai oleh Anggi Umbara, kali ini sang sutradara tampaknya masih menggait Sara Fajira sebagai bintang filmnya setelah sukses dengan film Hitam di bulan lalu. Balada Sepasang Kekasih Gila fokus ke cerita sepasang orang gila yang punya cerita hidup mereka masing-masing. Nah dari film ini, kita bisa melihat bahwa orang gila pun memiliki cerita hidup yang kelam dan juga menarik untuk diikuti. Jika memang selama ini orang gila tidak mendapatkan fokus di kehidupan kalian, maka jelas kalian harus menyaksikan film ini terlebih dahulu. Di film ini secara garis besar kalian akan diperlihatkan bagaimana sih susahnya menjadi orang gila. Perjuangan hidup mereka sangatlah keras, hidup di jalanan dan tak jarang juga menjadi bulan-bulanan orang yang mereka temui. Ada dua karakter bernama Jarod dan juga Lastri di film ini guys. Nah Jarod divonis gila setelah membunuh orang yang kasar kepada dirinya. Sejak saat itu ia divonis gila dan masuk ke rumah sakit jiwa. Sedangkan untuk karakter Lastri, dia ini terkenal sebagai orang gila di kampungnya. Nah malangnya, Lastri ini justru diusir dari kampungnya sendiri karena sudah mencemari nama baik kampung mereka. Warga di sana tidak ingin kampungnya dicap sebagai kampung orang gila. Pada akhirnya, Lastri ini harus berkeliaran di jalanan kota. Malangnya orang gila seperti Lastri ini, dia adalah seorang perempuan. Dengan wajah yang tidak jelek-jelek amat, Lastri ini mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh guys. Suatu malam, Lastri ini harus diculik oleh kawanan preman penjual wanita. Nah, preman ini tidak tahu kalau Lastri ini adalah wanita gila. Di sini Lastri diperkosa bergilir dan membuat ia sangat dendam. Setelah para preman tersebut tertidur, Lastri secara tiba-tiba membunuh preman-preman itu dengan sangat keji. Sejak saat itulah Lastri masuk penjara dan menjalani banyak perjuangan untuk bertahan hidup. Pertemuan antara karakter Jarod dan juga Lastri ini terjadi ketika Lastri dikejar mucikari yang ingin menjualnya. Di sini, seorang Jarod yang meskipun ia ini gila, ia tetap saja masih punya sifat sosial dan langsung menolong Lastri. Sejak kejadian inilah, kalian akan dibawa untuk melihat bagaimana uniknya orang gila yang sedang jatuh cinta. Pasti kalian semua di sini sangat jarang melihat orang gila yang sedang kasmaran. Nah di film ini, kalian akan melihatnya dengan sangat jelas. Secara keseluruhan cerita yang disajikan di film ini anti mainstream dan jelas sangat menarik minat para penonton. Menggunakan bantuan narator anak kecil yang memposisikan sebagai anak dari sepasang ayah ibu gila ini, kita dituntun ke momen-momen kisah hidup Jarod dan juga Lastri. Suara-suara dari narator ini sebenarnya sangat membantu kita untuk memahami apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di film ini. Jelas ide untuk narator ini sebenarnya cukup jenius untuk sebuah film orang gila. Namun memang ada kekurangan di beberapa adegannya. Ucapan narator ini terkadang memang mengurangi efek kejutan dari filmnya. Jadi ada plus minus untuk memakai narator tak berwujud seperti ini. Setelah kita menyaksikan filmnya hingga selesai, kita cukup suka dengan jalan cerita yang dikemas. Memang perasaan kita sedikit aneh di awal-awal filmnya. Namun setelah kita mengikuti alurnya, barulah kita sadar kalau ini adalah kisah orang gila. Jelas tidak banyak drama yang bisa disajikan melainkan kisah-kisah hidup mereka di jalanan. Yang sangat menarik dari alur film ini, mereka bisa menyajikan konflik yang jarang diangkat di halayak umum.
Contohnya saja untuk karakter Lastri, nasibnya benar-benar malang di film ini. Sudah gila, diperkosa, lalu juga dijual sebagai pelacur. Kalau kita sudah mengikuti cerita di film ini, jelas banyak sekali penonton yang akan tersadar untuk peduli ke sesama, terutama ke orang-orang gila yang selama ini hanya kita lihat saja di jalanan. Kalau kita mencoba membandingkan dengan film-film lain, memang kerangka cerita di film ini belum begitu matang. Namun kita bisa maklumi karena memang ide cerita ini sendiri diambil dari ajang perlombaan. Tapi yang terpenting adalah, setelah menyaksikan film ini ada banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan. Mungkin ini adalah salah satu tujuan utama dari film Balada Sepasang Kekasih Gila. Di sini mereka akan memberikan dampak positif kepada para penonton setelah menyaksikan kisah si Jarod dan juga Lastri. Untuk sinematografi di film ini memang terkesan biasa saja, tidak banyak shoot menarik atau sinematik di film ini. Scoringnya pun memang terkadang beberapa tidak tepat dengan adegan yang ditampilkan. Namun tetap bisa kita maklumi karena memang tidak banyak yang bisa dieksplor dari kisah cinta orang gila, selain latar rumah sakit jiwa, jalanan kumuh, dan juga sebagainya. Semuanya balik ke selera masing-masing guys. Intinya memang sang sutradara yaitu Anggi Umbarai di sini terlihat main aman saja dan memang fokus film ini adalah film keluarga yang kaya dengan pesan-pesan moral di dalamnya. Tapi di balik semua kekurangan tadi, sebenarnya ada satu hal yang membuat kita cukup kagum dengan film satu ini. Hal itu adalah kualitas akting dari seorang Denny Sumargo dan juga Sarah Fajira. Di film ini, mereka benar-benar totalitas memainkan peran mereka sebagai orang gila. Rasa-rasanya memang tidak pernah kita melihat Denny Sumargo memainkan peran orang gila, apalagi seorang Sarah Fajira yang tergolong baru di dunia perfilman. Tapi untuk film ini, mereka ini berhasil melebur ke dalam peran mereka masing-masing. Momen yang Deleskren suka tentu saja ketika Sarah Fajira marah menggunakan bahasa Jawa. Kesan-kesan seram dan juga penjiwaan orang gila oleh Sarah Fajira di sini benar-benar dapat sekali guys. Memang film ini terselamatkan berkat kehadiran Denny Sumargo dan juga Sarah Fajira yang menampilkan kualitas terbaik mereka. Secara keseluruhan, Deleskren cukup suka dengan Balada Sepasang Kekasih Gila. Film ini berhasil menangkap momen-momen haru kisah cinta mereka sebagai pasangan yang mengalami gangguan kejiwaan. Kita juga terharu dengan perjalanan hidup mereka, dan di akhir film, mereka tetap setia dan bahagia satu sama lainnya. Ada banyak sekali nilai-nilai yang tidak bisa didapatkan dari film lain dari kisah sepasang kekasih gila ini. So, di akhir review, Deleskren memberikan skor 7 dari 10 untuk Balada Sepasang Kekasih Gila. Nah, buat kalian semuanya yang penasaran dengan aksi Denny Sumargo menjadi orang gila, silakan kalian langsung cek ke aplikasi streaming Klik Film. Hanya dengan 10.000 saja, kalian sudah bisa menyaksikan ratusan film-film keren bersama dengan keluarga tercinta. Kalau kalian semuanya sudah menyaksikan Balada Sepasang Kekasih Gila, apa pendapat kalian dan berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys. So, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten review kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Deleskren mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian.